Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang beribadah di dalam gedung gereja maupun yang beribadah virtual di rumah masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih yang kita peringati hari ini. Dalam ibadah Kenaikan Isa Al-Masih pagi hari ini nanti juga akan dilakukan secara simbolis pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan atau biasa dikenal dengan Kespel, kesaksian dan pelayanan yang dimulai pada hari ini tanggal 13 Mei sampai dengan 13 Juni. Selamat mengikuti ibadah, kita akan bersama-sama memulainya dan ibadah pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Jemaat kami undang untuk bangkit dan berdiri. Kita akan memujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 383. Saudara-saudara umat Tuhan, baik yang saat ini beribadah bersama-sama konvensional dalam ruang gedung penyembahan maupun berada dimanapun, baik di rumah-rumah serta yang lain. Saat ini kita beribadah tidak hari Minggu melainkan hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021. Kita beribadah dalam rangka rasa syukur dan penyerahan. Sebab Allah yang kita sembah berkarya nyata, faktual. Dalam ajaran sekaligus kematian sebagai wujud penebusan, kebangkitan sebagai penyataan kuasa, dan sekaligus kenaikan ke surga adalah penyataan keilahiannya. Mari bersama-sama ibadah khusus ini kita kerjakan dan kita mengambil saat teduh. Ibadah kami saat ini dalam rangka memperingati dan mensyukuri kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kami kerjakan karena iman dan juga pengharapan yang terus hidup kepada Allah yang mengalahkan kematian, Allah yang menyiapkan perhentian,
Allah yang kekal kasih setianya. Kepada Allah yang demikian, pikiran, hati, dan hidup ini kami arahkan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan menyertai hidup kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita beribadah dituntun firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Mari kita berdoa. Penghantaran firman yang meneduhkan hati pikiran, yang kembali menguatkan iman dan pengharapan. Bahwa peristiwa kenaikan adalah peristiwa faktual yang disaksikan oleh siapa saja sejak awal abad pertama hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di tahun 2021 peringatan kenaikan Tuhan kembali dapat kami ingat dan sekaligus kami peringati, kami jalani. Kami bersyukur melalui peringatan seperti ini, mengingatkan kami atas hidup yang terbatas, tetapi dalam keterbatasan kematian raga, Tuhan kami yang kami yakini menjanjikan pintu surga sebab hanya Yesus Kristus yang telah ada di sana. Menyerahkan ibadah khusus ini ke tangan Tuhan, memohon berkat dari Tuhan, pimpinan Rohul Kudus, sehingga yang kami kerjakan membuahkan iman yang semakin kuat, menjadikan momentum untuk kami terus berefleksi dan merubah hidup guna lebih baik ke depan. Dosa-dosa yang terjadi karena perlawanan kami kepada Tuhan yang mengasihi kami,
kami akui dan memohon pengampunan, melayakkan kami menyembah, dan melatih kami untuk memelihara iman dan hidup yang bersih di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami melanjutkan penyembahan. Amin. Saudara-saudara diundang untuk bangkit dan berdiri. Berbahagialah kita yang senantiasa mengakui keterbatasan dan hidup ini seringkali cacat karena dosa. Seringkali justru karena dosa menutup mata rohani, menjadikan kita begitu sombong kepada yang lain. Kerendah hatian dan kasih Kristus yang berakhir pada kemenangan, Ia perjuangkan dengan mengasihi siapa saja walaupun berbeda, siapa saja walaupun memusuhinya. Firman Tuhan menjawab pengampunan dan mengarahkan hidup ke depan. Berita anugerah surat Efesus pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Kita menjawab firman ini. Kidung Jemaat nomor 40, kita pujikan bagian yang pertama dan yang keempat.
duduk kembali dan kita akan diantar berdoa membaca bagian Injil Lukas pasal yang terakhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih setia-Mu sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Engkau berkati kekuatan, Engkau berkati kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kami akan membaca, menggumuli firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau membuka hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Kurniawan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan semuanya surut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Pembacaan akan diulang ayat 45 sampai dengan 49 bagian A. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Berbahagialah setiap pribadi, setiap orang yang setia membaca mendengar firman Tuhan, dan berbahagialah saudara-saudaraku
yang senantiasa mengupayakan hidup pemberian Tuhan dijalani seturut dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, baik yang ada dalam ruangan ini, di gereja, maupun di mana saja yang memanfaatkan berkat melalui tuntunan ibadat channel multimedia Gereja Kristen Jawetan Jemaat Kediri dimanapun berada, bahwa apapun diskusinya, bahwa orientasi tentang keselamatan adalah merupakan tema dari manusia yang bertuhan. Apapun diskusinya, perihal keselamatan adalah orientasi orang yang bertuhan. Sejatinya tidak ada orang yang bertuhan atau beragama, karena dalam agama pasti ada teisnya, Tuhannya. Apapun agamanya pasti mengarahkan kepada satu, yakni keselamatan. Pemeluknya beroleh keselamatan. Keselamatan yang dimaksud di sini bukan hanya perkara selamat tidak kesandung, selamat tidak masuk angin, bukan begitu. Itu bagiannya. Keselamatan sendiri amat luas, sehingga keselamatan yang dimaksud lebih mengerucut pada selamat agar hidup di dunia ini tidak sia-sia. Itulah keselamatan yang dimaksud, amat mendasar. Agar hidup di dunia tidak sia-sia, yang sekaligus memaklumkan iman, hidup ini tidak hanya di dunia saja, tetapi ada yang lebih kekal nanti. Sehingga selamat dalam orientasi beragama adalah selamat di dunia dan selamat kehidupan kedua. Ibu bapak dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, selamat di dunia maupun terlebih selamat di kehidupan setelah dunia digambarkan, diyakini, dihayati, surgalah tempatnya. Dan kita belum perlu menurut saya menggambarkan surga enek gininya, enggak usah. Wong belum pernah ada yang ke sana kecuali Tuhan Yesus. Hanya yang difirmankan oleh Tuhan jelas. Surga di mana di sana tidak ada ratap tangis dan kertak gigi, melainkan sungai madu. Ya, semuanya serba enak, serba nikmat. Tapi yojo gagi-gagi ke sana, lek belum waktunya. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita mengetahui bahwa arah keselamatan surga, maka berbahagialah saya dan saudara, umat tebusan Tuhan. Karena apa? Kehidupan kedua tidak hanya dijanjikannya, tetapi kehidupan kedua telah ia mulai dan peragakan. Yang hari ini kita peringati, yakni ia naik ke surga. Hanya ia yang telah berada di sana. Ini luar biasa. Ibu bapak dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, ibadah kita kali ini dipandu dengan dasar firman dari Injil Lukas pasal terakhir.
Ya, pasal terakhir. Artinya kesaksian firman Tuhan tidak menceritakan lagi perihal Yesus Kristus dikala ia masih berkarya di dunia. Karyanya diakhiri dengan kembali ke surga. Ya, sampai pasal 24 ayat 53 ia kembali ke surga. Karyanya diakhiri di dunia, karyanya di dunia diteruskan oleh para rasulnya, para muridnya. Inilah hal-hal prinsip yang pernah terjadi dan menjadi kesaksian dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang patut kita cermati dari pembacaan Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 ini. Yang pertama, bahwa satu nilai diajarkan oleh Yesus Kristus melalui peristiwa ini, yakni apa? Ia tidak inkonsisten, tetapi ia konsisten. Ajek. Ya, konsisten dengan karyanya. Mari kita ingat peristiwa Getsemani. Dikala dikhianati, dikala seakan-akan sia-sia yang dikerjakan 3 tahun lebih, ia berdoa, ya Bapa, bila berkenan cawan ini biarlah berlalu daripadaku, tetapi kehendakmu-lah yang terjadi. Ya, untuk dapat konsisten diperlukan perjuangan. Anda tidak jadi disiksa dan mati, tidak ada kebangkitan. Terus yang naik siapa? Wong tidak ada yang bangkit. Ini salah satu contoh yang luar biasa. Konsisten atas karya memang ya berat, tetapi berbuah luar biasa. Ia bukan hanya konsisten atas niat diri sendiri, tetapi konsisten atas apa yang ia ajarkan, yang ia buktikan kepada para murid. Sejak awal para murid direkrut, sejak awal para murid dilatih, ditemani. Ialah sang guru yang punya prinsip regenerasi, penerusan. Para murid manusia, sehingga untuk konsisten ya sulit. Jangankan Yudas yang jelas-jelas mengkhianati, inkonsisten. Petrus yang gagah, dikala ia sendiri memperjuangkan imannya, ia pun gugur. Enggak, aku enggak kenal dia. Jangankan Petrus, Thomas pribadi yang luar biasa, ia pun juga untuk memperjuangkan konsisten mengalami kesulitan. Sekali-kali tidak, sebelum aku mencucukkan jarinya. Begitu seterusnya. Apakah oleh Tuhan Yesus tinggal? Tidak. Mereka yang gagal, mereka yang jatuh, mereka yang dihampirinya pasca kebangkitannya. Kilo aku, wes demen, ya. Iki lho aku ana lawuh ta, ayo mangan bareng. Ya. Ternyata untuk dapat konsisten butuh perjuangan. Tidak hanya ke dalam, tetapi juga keluar. Lah mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Karena berbagai kepentingan seringkali iman, hal-hal yang prinsip ini menjadi terkotori karena kita inkonsisten. Karena banyak orang inkonsisten. Kita tidak usah ngomong nih politik atau yang lain. Banyak contoh yang amat sederhana dalam keseharian. Lah melalui nilai ini kita diingatkan pentingnya konsisten atas sesuatu yang kita kerjakan, baik ke dalam maupun keluar, pasti ada buahnya.
Dan untuk konsisten sulit. Makanya ada firman, sesuatu yang gede diwiwiti dari hal yang kecil. Ya, konsisten janjian waktu. Ya, konsisten dengan apa yang diucapkan. Konsisten apa yang ditulis. Ini luar biasa. Yang melatih konsisten dalam beriman kepada Tuhan. Karena semakin berlatih, tantangan itu semakin besar. Itu loh untuk konsisten dan setia beriman itu. Yang kedua, firman tadi juga memberikan penjelasan bahwa para murid yang ngetut ke Gusti Yesus sejak awal hingga sampai akhir mereka mensaksikan kenaikannya, para murid yang bisa demikian bukan karena dirinya, melainkan karena Tuhan. Ia membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya. Ini sekaligus kritik bagi kita semua, bagi siapa saja mungkin yang merasa bahwa kita bertuhan, kita beriman itu bukan karena kemampuan saya dan saudara. Kita dapat meyakini karya agung Kristus bukan karena orang tua, bukan karena gereja, bukan karena pendeta apa itu, bukan karena penatua diaken, karena siapa? Karena Tuhan sendiri yang membukakan pikiran. Sehingga kita mengerti yang didhawuhke, mengerti kehendaknya. Lah pada bagian ini, melalui peristiwa kenaikan, ia mengajarkan kembali satu nilai. Apa itu? Tidak sombong rohani. Ya, tidak sombong rohani antara satu terhadap yang lain. Baik dalam inter keyakinan, antar keyakinan. Ya. Tidak bermaksud mengkritik. Seringkali orang berkeyakinan apapun semakin berupaya mendekat. Tidak sadar godaan justru semakin kuat dari dalam. Merasa luwih codek dengan swargane begitu. Lah dampaknya apa? Dampaknya penghakiman atas yang lain yang berbeda senantiasa itu salah. Lah itu loh. Lah kekristenan tidak mengajar demikian. Bahwa saya, saudara bisa mengerti tentang keselamatan karena Tuhan membuka pikiran saya dan saudara. Sehingga yang namanya kerendahan hati, kerendah hatian ya, bukan kerendah dirian itu minder. Kerendah hatian ya, hidup semakin menunduk, itulah tanda Kristen. Yes, ya, tidak usah kemana-mana memperagakan. Kristen tidak meski harus visual tampak, wah ini baik benar orang ini, tidak selalu. Kristen tidak perkara busana atau yang lain, tetapi perkara buah iman yang nyata. Makanya dalam perikop ini juga disebutkan para murid diajak mensaksikan kenaikannya bukan hanya untuk wow, gumun, enggak. Melainkan justru dengan kesaksiannya para murid diberi tugas, kamu adalah saksiku. Ya, saya dan saudara tidak hanya senang kalau tanggal merah 13 ini kenaikan Tuhanku loh ke surga. Ya, mengucapkan di mana-mana selamat kenaikan, ya enggak apa-apa, ya apik-apik baik. Tetapi ada yang lebih prinsip dari itu, ia yang naik, ia yang mempercayakan tugas kepada saya dan saudara. Bukan hanya untuk menjadi Kristen dan setia, tetapi bagaimana nilai-nilai yang ditinggalkannya kita saksikan melalui hidup keseharian. Ini penting. Kemarin kami rapat PHMJ karena kemisnya karena kemisnya hari raya, maka kami rapat Selasa. Ya, kami bergumul bersama-sama tentang apa? Yakni tentang hal ini. Bahwa saksi, kalau kita andaikan pengadilan, baik saksi yang meringankan maupun saksi yang memberatkan begitu. Saksi itu harusnya gocean dengan yang diyakini, apapun yang terjadi. Biar ia selamat dalam bersaksi.
Iman juga begitu. Kiri kanan, depan belakang, atas bawah bolehlah. Apologetik macam-macam, bolehlah mempengaruhi macam-macam, bolehlah menggoda dengan beragam cara. Tetapi yang namanya kita mensaksikan Tuhan yang bangkit dan naik ke surga, Tuhanku yang membawa aku, itu tidak boleh goyang. Itulah kesaksian. Makanya jadi Kristen itu juga sulit menurut saya. Lek dibaptis gampang, daftar bisa. Dibaptis itu kan dapat karcis ke surga. Yang sulit bukan dapatnya karcis. Karcis ini loh, sok lek wis dibuka payu po gak jian itu loh. Lo kan begitu logikanya. Wong gak langsung dibuka ya swarga. Swarga dibuka sekarang kan rewoyoan nanti. Lo kan begitu. Dibuka kapan podo gak weruhe, sehingga hidup ini adalah memperjuangkan nggojeki karcis, lungset, teles, apa dijole kacang, lebih begitu saja lah. Hidup itu. Nah untuk nggojeki ini yang sulit. Makanya hidup itu tidak mudah. Nah yang terakhir ibu bapak dan jemaat dan yang mengasihi Tuhan, karena hidup bersaksi itu sulit, peristiwa kenaikan Yesus ke surga pula adalah merupakan perwujudan janjinya bahwa ada kuasa yang melebihi kuasa manusia yang akan menyertai mereka gitu loh. Kuasa apa itu? Roh Kudus, rohnya Tuhan sendiri. Makanya dalam kronologi setelah ia naik ke surga menjanjikan Roh Kudus dan adalah Pentakosta. Para murid orang yang biasa disulap menjadi orang yang luar biasa. Mereka enggak sekolah kebanyakan, mereka hanya nelayan. Mereka berada di tengah sosial politik yang terjajah, termasuk keagamaan. Nasrani ya yang dibawa Yesus amat minor. Tetapi justru mereka menjadi pusat perhatian di Yerusalem peristiwa Pentakosta dan menjadikan mereka menyebar kemana-mana hingga sampai ke diri ini. Ini luar biasa. Kalau hanya manusia, Iwan dan yang lain, mustahil ini. Makanya kita percaya adanya Roh Kudus. Bukan GKJW tidak punya Roh Kudus, GKJW itu dipunyai Roh Kudus. Itu. Tidak punya Roh Kudus ya apa barang? Bukan begitu. Ia adalah kuasa yang menguasai baik barang mati maupun barang hidup. Wong ia adalah Allah sendiri. Yang paling akhir. Dan ibu bapak serta jemaat, peristiwa Betania ia terangkat ke surga, disaksikan para murid. Peristiwa yang hidup hingga saat ini, historis. Sekaligus juga menyatakan bahwa ialah satu-satunya yang maha kuasa. Karena ialah satu-satunya yang telah mengalahkan kematian. Manusia siapa saja itu kan enggak ada yang berkuasa atas matinya. Ono tak yang berkuasa. Arep mati, arep cuabut molet, sesuk, enggak ada. Siapapun cabut ya budal. Lah Yesus tidak. Ia mati tahu kapan, bagaimana peristiwanya. Sebelum mati ia tahu pasti akan bangkit hari ketiga. Hanya dialah satu-satunya yang berkuasa. Buktinya apa? Kematian dikalahkannya. Buktinya apa? Ia telah berada di surga. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Mari ibu bapak serta jemaat, kita kembali berikrar pengakuan. Kita amini bersama-sama dengan bersuara demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, sebagaimana kalender gerejawi, bahwa setiap peristiwa kenaikan Tuhan hingga sampai turunnya Roh Kudus, Gereja Kenjai Wetan memiliki bulan kegiatan khusus, yakni bulan kegiatan pelayanan kesaksian, kesaksian pelayanan, atau kita kenali Kespel. Kalau tahun 2020 rangkaian bulan Kespel tidak dapat kita jalani karena masih adaptasi dengan kenormalan baru untuk mandek yang konvensional, maka tahun ini bulan Kespel kembali kita lakukan. Bedanya, rangkaian bulan Kespel tidak kita kerjakan sebagaimana tahun 2019 dengan membangun rumah, dengan membersihkan TMP, dengan bagi-bagi yang lain dalam spektakuler bertemu orang, tidak. Tetapi kali ini ditandai dengan semangat untuk memasuki kenormalan baru. Hidup rohani, hidup ekonomi, hidup sosial mulai bergeliat lagi dan bangkit di tengah gencarnya vaksinasi, tetapi masih tetap dalam kewaspadaan yang tinggi karena hidup kita masih dalam ancaman COVID-19. Dana yang kita pakai adalah penghimpunan separuh dari penghimpunan Kespel tahun 2019 dan sasaran kegiatan, yakni kegiatan yang sedang, yang telah, yang sedang, dan yang akan kita lakukan entah sampai kapan, yakni pendampingan gugus tugas new normal. Gereja Kenjai Wetan Kediri, baik induk maupun pepandan, yang telah kita lakukan semenjak hari Minggu tanggal 27 Juni tahun 2020. Oleh karenanya mari saat ini kita tandai tidak melepas merpati, tetapi kita tandai dengan bersama-sama menjaga diri, didampingi oleh gugus tugas kenormalan baru, adaptasi untuk berpulih. Diundang untuk ke depan Kepala Bidang 4 Kesaksian Pelayanan dan juga Komisi Pembinaan Kesaksian dan juga kawan-kawan gugus tugas kenormalan baru.
berdosa serahkan hati, terimalah orang sakit, orang miskin haraplah, orang miskin haraplah. Yang tersalib menyampaikan sukacita kedamaian, hidup baru yang kekal, hidup baru yang kekal. Kita bersafaat. Kami syukuri atas firman yang Tuhan kembali berikan untuk kami. Kami mohon Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk mengerti dan kuat menjalani. Biarlah syukur dan iman tentang Yesus yang naik ke surga untuk kami terus hidup pada diri dan keimanan ini, mengantar dan membuahkan kualitas hidup di dunia makin baik sebagai bekal ke surga. Sungguh Bapa, apalah pada saatnya yang kami kejar, kecuali satu, yakni selamat dan Tuhan. Haleluya. Kami syukuri apa yang saat ini Tuhan izinkan ada pada kami, tentang keluarga, tentang orang tua, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu kami, tentang harta benda, tentang jabatan, tentang kemampuan sehat dan berkegiatan apa saja. Dan biarlah dalam cukup senantiasa Tuhan nyatakan dan membuahkan kenyamanan, kedamaian. Haleluya. Dalam syafaat ini kami menyerahkan persembahan, memohon Tuhan yang berkenan menerima, menyucikan, dan melatih kami mempersembahkan hidup dengan benar. Memohon kepada Tuhan yang terus mengajari kami mengelola hidup dan kepemilikan dengan benar, mengelola persembahan gerejawi dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab. Kami doakan secara khusus Mas Yudit, Pak Heri Yosua, Pak Heri Tri, dan kawan-kawan gugus tugas. Kami doakan lintas komisi, biarlah dalam bulan Kespel ini semakin dapat bersaksi mandiri atas diri kepada orang lain, atas keluarga kepada orang lain, atas persekutuan gereja kepada siapa saja. Kami doakan secara khusus pihak keamanan dari negara yang saat ini mengawal kami juga secara khusus, dimanapun berada secara khusus bagi kami Gereja Jawetan Kediri beserta para pepandannya. Terima kasih Bapak. Bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah pembuktian bahwa waktu itu akan terus bergulir. Yakni kami memperingati kenaikan Tuhan bersamaan dengan saudara-saudara kami Islam yang merayakan Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Mari Bapa, Engkau berkati mereka, Engkau berkati pertemanan kami, relasi lintas keyakinan kami. Biarlah toleransi yang tinggi dan bertanggung jawab, hormat atas sesama yang mencari
dan didapati Tuhan, terus kami peragakan dalam hidup sosial keagamaan kami. Kami akan pulang, beristirahat, atau kami saling kunjung virtual saja. Kami mohon Tuhan menyertai perjalanan hidup, perjalanan pulang menuju Tuhan entah kapan. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus yang berkarya sempurna dan tuntas. Ditandai kenaikan dan janji Roh Kudus atas kami, yang mengajarkan berdoa kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilahkan untuk bangkit dan berdiri. Mari kita akhiri ibadah dan pulang. Mari kita akhiri ibadah dan kembali melakukan aktivitas masing-masing keseharian bagi yang virtual. Untuk yang di gedung gereja, tidak usah tergesa-gesa karena warga jemaat cukup banyak yang hadir. Kita tepati pintu-pintu ini, ya kesetiaan kita. Jarak jalan termasuk turun tangga khususnya yang sok-sok ciuwel-welan gitu. Mari kita saksikan karya Tuhan melalui kehidupan keseharian. Kita terus ingin hidup ini seperti yang Tuhan ingini, seperti yang kau ingini. Ku telah mati.
Tuhan Allah Bapa di surga, sumber hidup dan berkat. Yesus Kristus yang naik ke surga, membukakan tempat, ialah sang empunya, meneguhkan pengharapan iman atas kita, Allah Roh Kudus sang terang, memimpin, menuntun, menerangi, mencukupkan segala kebutuhan yang baik, melengkapi damai sejahtera saat ini hingga sampai keabadian. Amin. Engkau milikku abadi. Mengambil saat teduh. Amin. Sebelum pulang silakan Bapak Ibu memberikan ucapan selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus, cukup dengan seperti ini. Dan akhirnya majelis jemaat juga menyampaikan selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Selamat menjalankan aktivitas keseharian, selamat menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun panjenengan berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hiasi kehidupanku.